Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zulkifli Karyandi dengan NIM 2892250040. Saya dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Merintan Berliana SSE AK CAMAK Universitas Natosaki Bekasi. Di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu A. Jelaskan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Oke, di sini sudah ada jawabannya. Jawabannya yang pertama lengkap, completeness. Yang kedua transitif. Yang ketiga banyak lebih baik daripada sedikit. Keempat tingkat substitusi marginal yang menurun. Soal yang kedua, jelaskan kenapa kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan. Jawabannya, karena setiap kurva indiferen bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. C. Jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Jawabannya, pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. D. Jelaskan istilah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah frasa Latin yang berarti semua hal lain tetap sama. Dalam ekonomi, frasa ini digunakan sebagai indikasi singkat tentang pengaruh satu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya, selama semua variabel lain tetap sama. Soal kedua, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Jawabannya, jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Sedangkan jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. B. Mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Jawabannya, produk marginal meningkat ketika modal pekerja tinggi. Modal adalah input tetap, sedangkan tenaga kerja adalah input variabel. Untuk meningkatkan output, produsen akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Penambahan pekerja memungkinkan mereka untuk menjadi lebih produktif. Karena semakin banyak input variabel yang digunakan, produk marginal mulai turun. Akhirnya, setelah titik tertentu, produk marginal menjadi negatif, menyiratkan bahwa tambahan unit tenaga kerja telah menurun output, bukan meningkatkannya. C. Apa yang dimaksud dengan kurva Isokun dan dapatkah disebut kurva Isokun memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Kurva Isokun adalah suatu kurva atau tempat kedudukan titik-titik kombinasi yang menunjukkan kombinasi input yang mungkin secara fisik mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Iso sama dengan sama, kuan sama dengan kuantiti, sama dengan kuantitas atau output. Soal ketiga, asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan KD sama dengan 1600 min 125 P. Penawaran QS sama dengan 440 plus 165 P. Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. QD sama dengan QS. 1600 min 125 P sama dengan 440 sama dengan 165. 1160 sama dengan 290 P. P ialah sama dengan P. P sama dengan 4. Dan Q sama dengan 1100. Hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan elastis permintaan. EA sama dengan AQ min F. AP sama dengan Q. EA sama dengan BF per Q.
EA sama dengan 125 4 per 1100. EA sama dengan 0,45. Jelaskan arti free elasticity of supply dan free elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar 4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Akibat kebijakan pemerintah tersebut, harga menjadi lebih tinggi, sehingga dalam jangka pendek terjadi excess supply atau surplus. Tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,5. Soal selanjutnya, hitung berapa besar excess supply dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan excess supply adalah QS min QD sama dengan 1182 min 1037,5 sama dengan 145. Dari total 1182 per 0,5 pakaian yang ditawarkan, terdapat 145 pakaian yang tidak memiliki permintaan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.